warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memulai diskusi tanya jawab dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nurul Isnaini, Sri Aini Septia, Tiara Haziah Nuriski, Cindi Lasmana, dan Yanvito Sullivan Purba. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Ayo. Baiklah, kepada kelompok 6, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Febriani, NIM A1C31906. Saya perwakilan dari kelompok 6. Berdasarkan referensi untuk mengajar dengan metode ceramah, ada framework-nya. Coba kemukakan sintak atau urutan untuk mengajar dengan metode ceramah yang benar. Selanjutnya, jika materi tentang globalisasi, coba kemukakan pengembangan metode ceramah berdasarkan materi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Soraya atas pertanyaannya. Apakah dari kelompok 6 ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada, pertanyaan dari Soraya akan dijawab oleh saya sendiri. Baiklah, untuk pertanyaan Soraya Febriani, pertanyaannya adalah, berdasarkan referensi untuk mengajar dengan metode ceramah ada framework-nya. Coba kemukakan sintak atau urutan untuk mengajar dengan metode ceramah yang benar. Selanjutnya, jika materinya tentang globalisasi, coba kemukakan pengembangan metode ceramah berdasarkan materi tersebut. Baiklah, jawabannya yaitu sintak metode ceramah menurut Suryo Subroto tahun 2002 mengemukakan bahwa adapun langkah-langkah usaha yang perlu dipersiapkan dalam metode ceramah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas dan dirumuskan sekhusus-khususnya mengenai tujuan pembicaraan atau hal-hal yang hendak dipelajari oleh murid-murid. Yang kedua, bahan-bahan ceramah disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dengan jelas, menarik perhatian murid-murid, memperlihatkan pada murid-murid bahwa bahan pelajaran yang mereka peroleh berguna bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, menanamkan pengertian yang jelas dimulai dengan suatu ikhtisar atau penjelasan ringkas tentang pokok-pokok yang akan diuraikan. Baiklah, itu jawabannya Soraya. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya. Baiklah, terima kasih Soraya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kelompok 6? Baiklah, jika tidak ada, kita kembali ke kelompok 1. Kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Asifah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ainil Umairoh, NIM A1C319034, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok, pada pengertian dijelaskan bahwa strategi pembelajaran induktif yang lebih berperan itu guru, sedangkan deduktif yang lebih berperan itu siswa. Nah, menurut kelompok, dari kedua strategi tersebut, strategi mana yang lebih produktif? Terima kasih. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya ingin bertanya. Silahkan, Saudari Cynthia. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, Cynthia Zahra, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah,
Dari setiap strategi pembelajaran ekspositori, heuristik, induktif, dan deduktif, itu kan terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, bagaimana sebaiknya seorang guru untuk dapat menerapkan strategi-strategi tersebut di dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Cynthia atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Randy. Ya. Baiklah, nama saya Randy Septian, NIM A1C3190009, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yang mana pertanyaan saya yaitu, dari berbagai macam metode diskusi kelompok pada pembelajaran, bagaimana cara kita untuk menentukan metode mana yang cocok diterapkan dalam setiap pembelajaran? Adakah kriteria-kriteria tertentunya? Mohon penjelasannya dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Randy. Untuk kelompok 2, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, moderator. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, NIM A1C3190002. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Bisakah kita menggabungkan strategi pembelajaran induktif dan deduktif untuk pembelajaran di dalam kelas? Apakah kegiatan pembelajaran akan semakin efektif atau malah akan mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran apabila kita menggabungkan keduanya? Tolong dijelaskan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Wulan. Selanjutnya, untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Silahkan, Saudari Galuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Pratiwi, NIM A1C3190017. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, strategi pembelajaran seperti apakah yang memfasilitasi pengembangan kognitif peserta didik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Galuh. Selanjutnya, kelompok 3, satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan, Saudari Estiara. Baiklah. Saya Stiara Steviana, NIM A1C3190004, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Menurut data yang ada, apakah strategi pembelajaran induktif ini berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Astiara. Selanjutnya, dari kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin moderator, saya ingin bertanya. Silakan, Saudari Devi. Saya Devi Permatasari, NIM A1C3190012, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok. Apa keunggulan strategi pembelajaran induktif siswa diharapkan pengembangan karakter berpikir kritis, bagaimana cara anak tersebut agar berpikir secara kritis ini? Baik, terima kasih Saudari Devi. Selanjutnya untuk kelompok 4, satu pertanyaan lagi. Dan bertanya moderator. Silakan. Saya Putri Suasi, NIM A1C3190025, ingin bertanya dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, di dalam langkah strategi pembelajaran ekspositori itu kan ada penyiapan, penyajian, korelasi, penyimpulan, serta mengaplikasikan. Ya. Kan begin. Pada proses pembelajaran nantinya. Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Putri. Selanjutnya, dari kelompok
7, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baiklah, saya Suci Widianingsi, NIM A1C31914 dari kelompok 7, ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya yakni, strategi manakah yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Suci Widya. Kelompok 7, satu pertanyaan lagi. Kelompok 7, apakah ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi. Bagaimana kelompok 7? Baiklah, jika kelompok 7 belum ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Pertama, pertanyaan dari Cynthia Azahra akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, dari setiap strategi pembelajaran, ekspositori, heuristik, induktif, dan deduktif, terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, bagaimana sebaiknya seorang guru untuk dapat menerapkan strategi-strategi tersebut di dalam proses pembelajaran? Jawabannya yaitu, sebaiknya sebagai seorang guru memakai semua strategi pembelajaran ini, karena tidak semua murid suka dengan strategi pembelajaran yang kita terapkan. Maksudnya, ketika kita memakai strategi pembelajaran, hanya salah satu yang kita pakai dari strategi pembelajaran tersebut, lalu siswa tidak suka atau tidak bisa memahami dengan strategi pembelajaran seperti itu, kita bisa memakai strategi pembelajaran yang lain. Baiklah, itu jawabannya. Bagaimana Saudari Cynthia, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah. Selanjutnya pertanyaan dari Galuh Pratiwi yang akan dijawab oleh Tiara Haziah Nuristi. Saudari Tiara. Suaranya. Iza, mic-nya. Tiara, mic. Maaf. Pertanyaan dari Galuh tadi kan strategi pembelajaran seperti apakah yang memfasilitaskan pengembangan kognitif peserta didik? Nah, jawabannya strategi pembelajaran heuristik, karena strategi pembelajaran heuristik adalah aktivitas pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir secara analitis dan kritis. Dengan cara berpikir demikian siswa diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan. Strategi pembelajaran heuristik dapat diilustrasikan sebagai suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses mencari atau menyelesaikan pokok bahasa dari materi pembelajaran. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Aktivitas pembelajaran ini biasanya dilakukan melalui proses tanya-jawab antara guru dan prasiswa. Apakah Galuh menerima jawabannya? Baik, terima kasih Saudara Tiara. Baiklah, Saudari Galuh, terima kasih. Dan Saudari Tiara, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Putri Selasi akan dijawab oleh Tiara Haziah Nuristi. Baiklah, saya ulangi lagi pertanyaan dari Putri Selasi. Kan di dalam langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori ada penyiapan, penyajian, korelasi, dan penyimpulan. Sama mengaplikasikan. Jika kita aplikasikan terlebih dahulu baru menyimpulkan,
apakah akan berakibat fatal pada proses pembelajaran nantinya. Nah, di mana-mana kita sebagai guru tuh kita harus menyiapkan apa materinya tuh, materi apa, terus penyajian dalam bentuk PPT kah, atau Word kah, terus baru korelasi, baru menyimpulkan. Kalau misalnya langsung diaplikasikan, nanti kita nggak tahu, oh murid ini nanti suka nggak ya dengan cara ngajar kita gitu kan. Pasti kan ada sebagai murid, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kita sebagai guru harus mempertimbangkan itu semua. Apakah Putri Stasi menerima jawabannya? Ya, saya menerima. Baiklah, terima kasih Saudari Tiara atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Dwi Wulandari akan dijawab oleh Sri Aini Septia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Wulandari. Yang pertanyaannya yaitu, bisakah kita menggabungkan strategi pembelajaran induktif dan deduktif untuk pembelajaran di dalam kelas? Apakah membuat kegiatan pembelajaran semakin efektif atau malah akan mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran bila menggabungkan keduanya? Bisakah dijelaskan? Jawaban dari kelompok yaitu bisa, karena pada pembelajaran induktif itu lebih berperan itu guru. Guru langsung memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan, sehingga dibutuhkan guru yang telaten, kreatif, dan profesional. Sedangkan strategi pembelajaran deduktif itu lebih berperan ke penalaran siswa, di mana siswa dapat menjelaskan penerapan-penerapan informasi yang telah disampaikan oleh guru. Jika strategi pembelajaran induktif dan deduktif digabung, itu akan membuat kegiatan suatu pembelajaran itu lebih baik gitu. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok kami. Gimana Saudari Dwi Wulandari, apakah menerima? Alhamdulillah saya menerima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Dwi Wulandari dan terima kasih Saudari Sri Aini Septia atas jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Devi Permatasari akan dijawab oleh Sri Aini Septia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Permatasari. Yang pertanyaannya yaitu, pada keunggulan strategi pembelajaran induktif, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Bagaimana cara anak tersebut agar berpikir kritis? Jawaban dari kelompok yaitu, proses pembelajaran dengan melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk melakukan aktivitas dan kreativitas berpikir. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan penguasaan anak terhadap topik-topik yang akan dibicarakan. Sekian itulah jawaban dari kelompok. Apakah Saudari Devi Permatasari menerima? Bagaimana Saudari Devi? Saudari Devi, bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Baiklah, jika Saudari Devi Permatasari belum merespon, selanjutnya pertanyaan dari Suci Widianingsih akan dijawab oleh Tiara Hajiah Nur Rizky.
Saudari Tiara. Maaf sebelumnya, saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Suci Widianingsih. Strategi manakah yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran? Nah, jawabannya adalah strategi pembelajaran yang efektif untuk dilakukan yaitu strategi pembelajaran ekspositori, karena strategi ekspositori adalah strategi pembelajaran yang memadukan metode ceramah, tanya jawab, dan peragaan demonstrasi, di mana siswa dapat mempraktekkan dan timbul rasa percaya diri. Sekian dari saya, apakah Suci menerima jawabannya? Iya, saya terima. Terima kasih, Tiara. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Tiara. Selanjutnya, untuk kelompok 7, tadi masih ada satu pertanyaan lagi yang belum ditanyakan. Oleh sebab itu, silahkan kepada kelompok 7 jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, moderator. Silakan Saudari Dwi Aryani. Baiklah, saya Dwi Aryani, NIM A1C319028, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang guru perlu memahami dan menguasai strategi belajar, dan apa yang terjadi jika seorang guru tidak menguasai strategi tersebut? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Dwi Aryani. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Saudari Dwi Aryani akan dijawab oleh saya sendiri. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa seorang guru perlu memahami dan menguasai strategi pembelajaran, dan apa yang terjadi jika seorang guru tidak menguasai strategi tersebut? Selanjutnya jawabannya adalah, karena tidak semua murid suka dengan strategi pembelajaran yang kita terapkan. Jika seorang guru tidak menguasai strategi tersebut, dia akan bingung harus memakai strategi pembelajaran apa dan yang mana agar murid menyukai proses pembelajaran tersebut. Bagaimana Saudari Dwi Aryani? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Bisa dimengerti dan diterima. Baik, terima kasih Saudari Dwi Aryani. Cindy ada enggak? Siapa? Cindy. Ada aku. Nah, oke. Cindy jawab ya. Oke. Tunggu. Cindy jawab punya siapa, Cin? Alihkan Astiara aja ya. Pertanyaan siapa? Astiara. Ini dia udah bertanya kan? Udah. Baiklah, saya akan mengulangi lagi pertanyaan dari Astiara Steviana. Strategi pembelajaran induktif berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut data yang ada. Nah, jawabannya itu berhasil karena pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tapi sangat
efektif untuk membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada model pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan mempelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dan ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Apakah Saudari Astiara menerima jawabannya? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Astiara dan terima kasih atas jawabannya Saudari Tiara Hazia. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Randy Septian akan dijawab oleh Cindy Lasmana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Randy Septian. Di mana pertanyaannya? Dari berbagai macam metode diskusi kelompok pada pembelajaran, bagaimana cara kita untuk menentukan metode mana yang cocok diterapkan dalam setiap pembelajaran? Adakah kriteria tertentu? Mohon penjelasannya. Jadi, menurut kelompok kami, cara menentukan metode mana yang cocok dalam suatu pembelajaran yaitu kita harus mengetahui pengertian dari setiap metode. Baru kita menyimpulkan mana yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran dan juga dengan cara alokasi waktu pembelajaran, yaitu alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dan kemampuan berdasar karena siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Cindy Lasmana dan terima kasih juga atas pertanyaannya Saudari Siva Ainil Umairo. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Asifa Ainil Umairo akan dijawab oleh Cindy Lasmana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asifa, di mana pertanyaannya adalah, pada pengertian, dijelaskan bahwa strategi pembelajaran induktif yang lebih berperan itu adalah guru, sedangkan deduktif yang berperan itu adalah siswa. Menurut kami, dari kelompok saya, dari kedua strategi tersebut, mana yang lebih produktif? Nah, dari kelompok kami, strategi yang lebih produktif ialah strategi pembelajaran deduktif karena di mana siswa yang berperan aktif dalam mencari informasi sehingga siswa dapat berwawasan luas dan dapat mencari materi apa saja yang belum dipahami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Cindy. Bagaimana Saudari Siva, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih Cindy. Baiklah. Jadi pertanyaan Delita nih kayak mana? Nanti coba dicek Delita. Perwakilan kelompok lain enggak ada ya? Kelompok 6 yang lain gitu. Orang nih, ada, cuman udah aku cek tuh belum dibaca si Delita. Digantikan aja. Dari rumahku. Pertanyaannya Gantikan, ada Be. nggak? Gantikan, Be. Ada ya ini siapa? Eni dah. Yo, Eni beda. Gantikan Iya. Delita. Ya. Mulai ya. Baiklah, untuk kelompok 6, tadi ada satu pertanyaan lagi yang belum ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya, moderator. Silahkan, Saudari Eni. Perkenalkan, nama saya Eni Stianingsih Nafitu
NIM A1C319027, perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengajarkan pembelajaran dari deduktif ke induktif dan dari induktif ke deduktif? Demikian pertanyaannya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Eni atas atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Saudari Eni akan dijawab oleh Saudari Sri Aini Septia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eni, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengajarkan pembelajaran dari deduktif ke induktif dan dari induktif ke deduktif. Jawabannya dari kelompok yaitu strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran dengan proses pengolahan pesan yang berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Pada garis besarnya, strategi pembelajaran deduktif meliputi langkah-langkah. Salah satunya yaitu guru mengemukakan generalisasi, penjelasan konsep-konsep, dan pencarian data. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran strategi induktif itu pada garis besarnya terdiri atas pengacuan data, penyusunan konsep, penyusunan generalisasi, dan terapan generalisasi. Contoh, dalam proses pembelajaran pertama guru mengemukakan generalisasi lalu menjelaskan konsep dan pencarian data. Yang dilakukan siswa dihubungkan pengajuan data atau fakta khusus dan disusun generalisasi berdasarkan konsep-konsep. Bila sudah ada teori yang benar pada umumnya, dirumuskan hipotesis, lalu guru memberikan kesimpulan. Sekian jawaban dari saya. Apabila Saudari Eni menerima. Ya, baiklah, demikian tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian dan maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu. Yo.